Acara pada malam hari ini. Sambil menunggu, saya juga akan mengucapkan kembali selamat malam kepada semua yang hadir pada hari ini, dan apa kabar semuanya. Thank you banget loh udah pada join, thank you. Dan juga izinkan perkenalkan diri, saya Vena, saya Self Director sekaligus host pada sesi webinar malam hari ini. Webinar kali ini nih sangat-sangat menarik banget ya, karena kita akan membahas strategi tentang untuk sosial media, terutama pada Meta Ads. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain, aku juga sambil cerita sedikit lah ya tentang Search Synergy. Jadi, Search Synergy ini digital marketing agency yang berbasis di Bali, dan kita ini berdedikasi untuk sektor kesehatan di seluruh Indonesia. Ya, jadi walaupun kita berbasisnya di Bali, kita menerima dan juga mengajak untuk seluruh di Indonesia, dan terutama pada bidang kesehatan. Kita sangat mendukung banget. Dan juga misi utamanya kita ini juga untuk mempermudah akses perawatan kesehatan, terutama pada online ya, karena kan sekarang ini pun juga kalau orang-orang lagi membutuhkan pas lagi sakit atau pas lagi butuh, terutama pada kesehatan, semua masih mencarinya melalui dari sosial media ataupun melalui Google. Lalu kalau dari strateginya, kami tuh juga memfokuskan pada strategi kami ya, seperti kayak understanding dari healthcare landscape-nya, jadi kayak menganalisa mengenai market kesehatan, terus juga kita lebih ke tailor strategis yang berdasarkan data dan relevan. Kita juga lebih ke medical content excellence, yang dimana lebih membikinkan konten dengan secara menarik dan tepat sesuai dengan demografi dari masing-masing negara, masing-masing kota teman-teman semua. Dan juga kita juga ada melakukan optimized outcomes, yang dimana itu memberikan peningkatan pada ROI, jadi ada pengembalian dari return of investment yang sudah dikeluarkan dari awal seperti itu. Berasa udah jam 8, udah jam 7:11 ya. Terus juga saya juga izin memperkenalkan juga nih untuk ke tim kami, ya tim yang lain, yaitu ada Margit. Margit adalah project director kami, yaitu juga di bagian di SEO dan analyze. Hai Margit, hai, say hi ya. Selamat malam semua, terima kasih banyak. Ya, malam. Lalu juga ada Larissa adalah dari bagian operational director, yang dia juga termasuk digital specialist juga, yang lebih ke arah Google Ads dan juga Meta Ads-nya. Hai Larissa. Selamat malam semuanya. Selamat malam. By the way ya, ini walaupun beberapa tim ini yang timnya nih dari luar, tapi mereka fasih bahasa Indonesia loh, jangan salah ya. Jadi nanti kalian tanya bisa pakai bahasa Indonesia, jadi nggak usah ragu-ragu ya, bisa tanya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Lalu wah nih yang paling nanti nih, yang bagian presentasi nih, wah keren banget nih, yang selalu muncul nih pas waktu iklan. Ya ini ya, yaitu Gesa. Gesa merupakan bagian dari community spesialis, dia yang akan mempresentasikan pada malam ini ya, yang akan ngasih tahu tips triknya gimana sih untuk di sosial media, gimana sih biar bisa dapat pasien, terutama di Meta Ads, gimana sih cara setting-settingnya. Wah nih, Gesa akan ngejelasin semuanya. Hai Gesa. Halo Fen. Hai. Hai semua. Hai. Oke Gesa, jadi gimana nih malam ini kita bakal bahasnya seperti apa ini? Wah, penasaran banget nih, teman-teman sangat antusias banget
pengen banget nih belajar sama Gesa. Sebenarnya Meta Ads-nya itu gimana sih? Buat settingnya gimana sih? Terus juga mau dong biar bisa juga dapat increase kenaikan dari ROI-nya. Terus juga biar bisa dapat pasiennya juga lebih banyak. Yuk kasih tips menarik banget ya. Oke, teman-teman. Kak Vena, makasih. And Morjit, Larissa, hi. It's good to see you. Dan teman-teman juga yang udah hadir, terima kasih banyak udah nyempetin waktu untuk hari ini untuk kita ngebahas tentang Meta Ads. Dan aku di sini juga sama-sama belajar deh ya, karena kan memang di sini tujuannya kita saling diskusi. Dan kemudian nanti kalau teman-teman sekiranya ada pertanyaan, silakan bisa di chat, di kolom chat, nanti kita akan bantu jawab ya teman-teman. Oke, karena hari ini teman-teman kan sudah registrasi juga, dan ya betul hari ini kita akan membahas tentang Meta Ads, dan lebih tepatnya adalah mengapa sih kita harus menggunakan Meta Ads sebagai senjata kita untuk mencari banyak-banyak pasien. Dan kita akan mempelajari cara menciptakan iklan visual yang eye-catching, jadi yang bisa menarik perhatian sehingga calon-calon pasien kita tertarik untuk datang ke klinik kita. Dan yang paling terakhir, kita goals-nya untuk belajar hari ini adalah kita bisa menggunakan Meta Ads untuk memperoleh banyak pasien. Kita jadi master dalam menggunakan platform Meta Ads ini. Oke, tadi yang sudah dibahas sebelum sama Kak Vena, kita ini search synergy, base-nya di Bali, dan kita membantu banyak healthcare yang dari segala skala ya teman-teman, baik itu healthcare yang baru mulai atau baru buka klinik dan ataupun memang klinik-klinik yang baru sudah berpengalaman, dan kita juga melayani atau membantu semua jenis klinik termasuk klinik healthcare atau klinik umum, praktek dentis ataupun bahkan praktek pengobatan alternatif. Dan yang paling nyambung ini adalah platform untuk kesehatan digital. Nah, yang teman-teman akan dapat ini nanti bisa dibaca dan ada tips praktik langsung nanti di akhir acara. Dan nanti kita juga belajar dan teman-teman akan mendapatkan template yang bagaimana sih untuk menjalankan Meta Ads yang bagus dan tepat sasaran. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, aku mau review sedikit tentang Meta Ads. Meta Ads secara sederhana adalah cara cerdas menjangkau pasien potensial lewat Facebook dan Instagram. Nah, seperti teman-teman ketahui, kedua sosmed ini adalah sosmed yang paling lama digunakan dan yang paling paling ramai digunakan. Saya yakin semua teman-teman di sini punya 2 akun Facebook ini atau dua akun sosmed ini. Pasti saya yakin teman-teman memiliki Facebook atau Instagram, dan klinik-klinik masing-masing pasti memiliki ini gitu. Makanya kan teman-teman mau ikut webinar kita karena kan pasti memiliki akun Facebook dan Instagram, dan teman-teman ingin mengoptimalkan bagaimana sih caranya buat akun Instagram saya mendapatkan banyak-banyak pasien. Nah, ini aku akan review sedikit, kita nonton video sedikit ya. Nah, itu review sedikit. Ini tahukah Anda bahwa pengguna FB dan Instagram itu mereka hanya menghabiskan waktu 1,7 detik untuk melihat setiap posting di feed mereka. Nah, jadi sama ya seperti berkaca dengan saya sendiri atau teman-teman, saya itu pengguna sosmed yang sangat aktif, dan hobi kita itu scrolling ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan ada visual yang menarik buat aku atau menarik ya kira-kira apa sih aku minatnya sekarang sedang mencari klinik gigi, layanan mungkin layanan hospitality dan lain-lain. Ketika kita melihat iklan-iklan di Instagram atau melihat posting di Instagram, kita itu kadang-kadang kalau misalkan visualnya itu kurang menarik, kita nggak nonton tuh. Kita akan scroll langsung ke atas. Dan memang secara penelitian orang-orang itu menghabiskan waktu hanya 1,7 detik. Nah, kalau kita ingin membuat iklan yang menarik, bagaimana caranya kita membuat visual yang dapat menarik perhatian selama 1,7 detik, dan sehingga nanti si calon-calon atau audiens kita ketika melihat postingan kita itu merasa ter-engage
dan melebihi 1,7 detik ini. Berarti teman-teman itu sudah berhasil menarik perhatian mereka. Nah, oke, aku punya pertanyaan buat teman-teman. Siapa saja yang saat ini menggunakan sosial media secara organik untuk klinik teman-teman? Organik itu berarti artinya seperti tadi Kak Bisma cerita, Kak Bisma sih menggunakan organik dan berbayar juga. Tapi yang organik itu memang seperti posting di Instagram secara rutin dan lain-lain, tapi tanpa memanfaatkan fitur Meta Ads ini. Apa ada teman-teman kira-kira? Boleh di komen juga ya di chat ya. Ada. Oh, sip. Sudah berapa lama Kak? Maksudnya manage klinik, manage sosmednya sendiri? Mungkin udah semenjak si kliniknya buka ya Kak ya? Oh iya. Oke. Dan aku juga yakin teman-teman sih di sini sudah mengoptimalkan secara organik ya untuk effort digital marketing secara organiknya. Nah, aku punya pertanyaan lagi, kenapa sih harus sosial media atau Meta Ads yang kita harus optimalkan sebagai senjata untuk kita mendapatkan banyak pasien? Ini teman-teman bisa dilihat di grafik ini jumlah pengguna sosial media secara global. Nah, untuk Facebook sendiri itu secara nasional atau secara global itu penggunanya adalah 3 miliar pengguna aktif. Instagram sendiri sama, karena kan Facebook dan Instagram sekarang sama. Dan ini juga pengguna ini mereka penggunanya itu dari segala macam usia ya, dari usia belia sampai usia senja, itu mereka menggunakan akun-akun Facebook atau Instagram. Sangat aktif sekali, sehingga ini potensi banget kan orang-orang pada ngumpul di Facebook, di Instagram, ya itu kesempatan buat kita gitu. Sama kayak kalau misalkan kita kalau zaman dulu nih, kalau zaman dulu kita marketing tradisional, katakanlah seperti itu, kita mau mempromosikan klinik kita kan ke tempat-tempat yang ramai ya. Mungkin kalau zaman dulu saya yang bayangin kita punya flyers, kita promosiin di pasar misalkan, karena kan pasar setiap pagi ramai. Itu saya juga dulu mantan sales tradisional, saya dulu sales mobil, saya selalu sebar brosur itu di tempat-tempat ramai kayak pasar malam atau pasar pagi dan lain-lain, saya bagi-bagiin gitu. Nah, sama juga dengan sekarang, cuma kalau sekarang lebih canggih, semuanya pada ngumpul di Facebook atau Instagram. Sehingga kenapa kita harus menguasai Meta Ads ini? Karena kita memiliki kesempatan yang sangat luas untuk mendapatkan banyak pasien, karena pengguna dari Facebook dan Instagram sendiri itu mencakup segala usia, teman-teman. Jadi sangat luas sekali kesempatan kita untuk mendapatkan banyak pasien. Dan ada penelitian juga di Indonesia kalau pengguna user Facebook atau Instagram di Indonesia itu tercatat 198,3 juta, teman-teman. Dan mereka menghabiskan Instagram per harinya itu 33 menit dari 24 jam, teman-teman ya. Jadi mereka secara rata-rata menghabiskan Instagram itu seharinya sekitar setengah jam lah. Malah kalau aku rasa sih aku lebih dari setengah jam mungkin. Jadi aku di atas rata-rata mungkin. Oke, next. Nah, Meta Ads ini sangat unik teman-teman ya. Karena kan Meta Ads sendiri kita bisa menargetkan audiens yang sangat kuat. Beda dengan contohnya aku tadi marketing tradisional yang jualan mobil dan sebar-sebar brosur di pasar itu kan random. Ya saya setiap orang yang lewat saya kasih. Tapi nggak tahu mereka sebenarnya butuh beli mobil atau enggak gitu. Mereka butuh nggak dari brosur saya, tapi saya random aja ngasih gitu. Dan memang kalau dinilai itu kurang efektif sebetulnya. Nah, dari Meta Ads sendiri itu kita bisa tentukan audiens yang tepat. Dan bisa ditentukan juga berdasarkan dengan target lokasi dan audiens berdasarkan minat. Nah, ini yang menarik, audiens berdasarkan minat. Karena teman-teman pernah ngalamin ini nggak? Saya sih sering ngalamin ya. Contohnya saya akan minggu ini akan ke Jakarta, Sabtu ini saya akan berangkat ke Jakarta. Kemudian handphone saya Google tentang hotel-hotel di Jakarta atau cari tiket kereta misalkan. Nah, saya ngebuka Traveloka misalkan. Saya ngebuka Traveloka dan saya nyari hotel untuk menginap, hotel-hotel mana sih yang bagus dan range harganya masuk atau enggak. Intinya sih saya pada saat itu saya berminat untuk mencari sebuah hotel. Oke, ketika saya udah buka Traveloka, kemudian saya scrolling lagi di Instagram. Nah, pada saat itu juga
tiba-tiba muncul iklan tentang hotel, iklan tentang Traveloka, ya pasti ya, kan karena saya mengunjungi websitenya. Terus iklan yang lain tentang liburan dan lain-lain, itu jadi seperti, oh kok kalau saya mikirnya secara awam ya, kok si Instagram ini kok kayak bisa baca pikiran kita gitu. Nah padahal enggak, padahal ini mereka adalah secara secara iklan, si hotel-hotel ini itu benar-benar tepat sasaran ketika saya membutuhkan atau ketika saya minat untuk mencari hotel, mereka langsung nangkap saya. Nah, itu kan kadang-kadang kita mikir, oh ini kok bisa ya si sosmed ini baca pikiran kita. Enggak, itu padahal memang itu dari pengaruh dari Meta Ads, teman-teman. Dan algoritma ya tentunya ya. Dan demografis yang sangat presisi, ya tadi juga aku sudah bilang, karena kan Meta Ads itu pengguna user Instagram atau Facebook, mereka mencakup dari segala usia, sangat luas, dan teman-teman bisa mengkerucutkan kira-kira usianya berapa. Nanti kita coba praktekkan ya teman-teman, cara bagaimana kita mengatur campaign dari Meta Ads. Oke, next. Oke, aku punya pertanyaan juga bagi orang teman-teman yang udah mencoba untuk effort Meta Ads ini. Kira-kira berapa besar sih budget yang sebaiknya kita alokasikan untuk mendapatkan hasil optimal melalui Meta Ads? Ada yang mau bantu menyampaikan pendapat atau menanyakan, boleh? Silakan di kolom komentar saja atau open mic juga bisa. Kalau dari pengalaman waktu itu 500.000. 500 saya pernah. itu 500.000 enggak. Kalau waktu itu saya coba tuh estimasinya seminggu tuh 500.000. Untuk satu campaign. Oh, campaign. Jadi membuat campaign melalui Meta Ads ya, bukan boost post ya? Boost post yang di Instagram. Oh, boost post yang Instagram. Oke. Iya. Nah, ini itu memang effortnya sekarang pakai boost post itu ya, Pak ya? Iya, karena saya belum ngerti Meta Ads. Oh, betul. Oh iya, teman-teman aku mau ngebahas. Oke, terima kasih Kak Bisma untuk tanggapannya ya. Betul, itu untuk dari Instagram atau Facebook sendiri itu ada fitur Instagram ya, untuk ada fitur boost post. Jadi itu memang bisa dioptimalkan. Jadi boost post itu memang kita bisa posting dan menjangkau di luar follower kita. Nah, boost post itu jadi ibaratnya kita posting tapi kita pakai steroid gitu. Jadi semuanya disebar gitu. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau boost post itu berbeda dengan Meta Ads. Kalau Meta Ads itu kita bisa menentukan di awal dan sangat tepat sasaran ya. Jadi teman-teman bisa menentukan demografinya seperti apa, untuk usia berapa, dan kemudian interestnya seperti apa. Kan kalau di boost post itu tidak seperti itu ya. Jadi istilahnya kita bikin campaign yang organik, posting, dan kemudian kita kasih steroid gitu, kasih obat kuat lah istilahnya. Jadi mereka menyebar luas gitu di luar follower kita. Dan memang itu bisa seperti itu dioptimalkan, tapi mungkin kurang tepat sasaran aja gitu. Seperti itu, Kak Bisma ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang si Meta Ads-nya, campaign-nya. Siap. Nah, oke. Nah, ini tadi kita baru juga bahas. Ini Meta Ads juga kan kaitannya karena dengan sosmed, dengan Facebook dan Instagram. Apa sih perbedaannya? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, kalau organik itu ya berarti ya posting yang secara organik, secara normal kita post di Instagram atau di Facebook tanpa berbayar. Nah, untuk paid-nya sendiri itu ada 2 jenis, ada boost post yang tadi yang dilakukan oleh Pak Bisma, dan kemudian Meta Ads campaign. Nah, ini ada perbedaannya, ada kekurangan dan kelebihannya teman-teman ya. Kalau yang organik atau posting cocok sekali untuk brand personality, dan ini bisa teman-teman baca, tapi mungkin aku akan bahas kekurangannya. Kekurangannya ini adalah jangkauan sangat terbatas. Ini hanya 2, mungkin sekarang kan kalau Instagram dulu followers dengan posting atau reach yang kita dapat itu kan sebanding. Sekarang Instagram ini berbeda ya algoritmanya teman-teman. Jadi sebetulnya dari posting organik ini, jangkauan kita sebetulnya dari followers kita aja itu hanya 2 atau 4%. Jadi kadang-kadang misalkan saya follow akunnya Pak Bisma, mungkin saya juga tidak melihat postingnya Pak Bisma gitu. Padahal saya follow akunnya Pak Bisma. Tapi itu saya nggak melihat karena memang dari algoritmanya sendiri itu hanya dibatas 2-4%. Yang pasti pertumbuhan audiens kita jadi sangat lambat. Jadi kita nggak kelihatan lah intinya mah.
Jadi terus kita hanya menjangkau pasien existing. Jadi kalau kita samakan dengan dunia healthcare, jadi kita istilahnya kesulitan untuk menambah pasien gitu ya. Jadi kita harus memanfaatkan memang yang berbayar ini karena mencapai ribuan orang secara instan dan audiens itu bisa disetting dari awal gitu. Jadi kita menentukan iklan atau mempost sesuatu, mengenalkan klinik kita kepada masyarakat gitu ya, itu kita bisa tepat sasaran menurut lokasi, usia, dan minat. Itu sangat tepat sasaran. Jadi ketika kita seperti saya gitu memberikan brosur yang kira-kira waktu dulu zaman saya tradisional kan saya memberikan brosur kepada setiap orang untuk membeli mobil yang saya jual gitu misalkan. Tapi kan saya nggak tahu dia butuh atau enggak. Nah kalau dari MetaEd sendiri kita bisa mendekati karakteristik kira-kira mana sih yang butuh layanan kita. Dan ini juga sangat cocok untuk membangun brand. Kenapa? Karena kan kita menjangkau ribuan orang secara instan. Tapi ada kekurangannya teman-teman. Ya beda dengan yang organik. Kan kalau yang organik kita nggak bayar apa-apa ya. Tapi kalau kita MetaEds, kita itu istilahnya harus punya modal untuk iklan ya. Gitu. Jadi kita harus memiliki atau kita mengeluarkan biaya di awal. Dan kadang-kadang kalau misalkan kita mengeluarkan biaya di awal, tapi kalau kita tanpa strategi yang diatur gitu ya, dan ujung-ujungnya bakal boncos. Makanya memerlukan skill manajemen yang tinggi. Dan kita harus pintar juga dalam menganalisa hasil campaign kita. Ada matriks-matriks tertentu seperti reach, impression, dan lain-lain, itu kita harus mengetahui juga, dan itu harus dikuasai agar kedepannya effort digital marketing kita itu melalui MetaEds optimal. Dan tentunya nggak hanya kita iklan kan nggak hanya 1 kali 2 kali, tapi harus berkelanjutan gitu. Karena kan ya jangan dulu mikirin ini deh algoritma aja, kita kan punya kompetitor juga. Kompetitor digital marketing seperti apa sih? Kalau misalkan mereka effortnya luar biasa dan sangat berstrategi, kita pasti kalah. Jadi kita memerlukan skill manajemen yang tinggi dan memerlukan optimalisasi yang berkelanjutan. Iklan itu harus terus-terus teman-teman, karena kita bisa lebih aware. Oke, Kak Vena, sepertinya ada yang masuk. Bisa masuk ya. Oh. Aman Kak Gesa, silakan. Nggak apa-apa itu saya bisa atur. Saya akan update semuanya. Terima kasih Kak Gesa. Ya. Oke, aku lanjut ya. Ini pentingnya paid social media marketing atau sosial media berbayar untuk healthcare karena kita memiliki ada 4 alasan teman-teman. Karena kan banyak pasien yang sangat potensial di Facebook dan Instagram karena banyak orang-orang yang meluangkan waktu di sana dan kita bisa menjangkau secara spesifik audiens yang tepat dan tepat sasaran dan untuk berbagai generasi platform ini sangat efektif karena kan seperti yang aku bilang di awal pengguna Facebook itu dari mulai anak remaja sampai dengan usia tua mereka pakai Facebook dan Instagram. Dan Facebook dan Instagram itu memang sangat-sangat berpengaruh terhadap tingkatan healthcare customer journey atau healthcare funnel. Nah, ini adalah gambaran dari customer journey-nya calon pasien kita ya teman-teman ya. Nah, ini untuk tahap customer journey kan kalau ada orang yang ingin membeli produk atau memakai jasa kita itu kan awalnya dari tahap pengenalan, kemudian pertimbangan mereka mau kira-kira untuk klinik ini bagus nggak ya, mereka mempertimbangkan, kemudian bagus nih, mereka mengambil keputusan dan ketika mengambil keputusan tentunya mereka juga mengalami ya kira-kira pengalamannya gimana nih untuk klinik ini, pelayanannya sangat bagus dan lain-lain dan kemudian mereka menjadi pelanggan tetap. Ini adalah customer journey-nya dari sebuah calon pasien ya teman-teman dan bagusnya MetaEds ini mencangkup bisa kita gunakan dalam setiap sales funnel ini. Contoh, misalkan aku akan contohkan tentang pengenalan, awareness. Jadi
gimana caranya supaya orang-orang atau calon-calon pasien mengenal klinik kita, klinik gigi. Misalkan aku ibaratkan klinik gigi kita. Bagaimana sih cara gimana orang-orang untuk mengenal kita gitu ya? Yang pertama harus memiliki Instagram atau Facebook. Karena kita ngobrolin Meta Ads ya teman-teman ya. Kita harus memiliki Facebook dan Instagram. Oke. Itu juga nggak cukup teman-teman. Makanya kita menggunakan Meta Ads supaya kita menjangkau lebih luas untuk audiens yang sesuai dengan kita inginkan. Misalkan kita klinik gigi untuk klinik gigi anak-anak. Oke. Kalau untuk klinik anak-anak, gigi anak-anak kita menargetkan mungkin di usia-usia orang tua ya, karena kan anak-anak sendiri nggak mungkin ngasih keputusan, decision maker-nya itu ya orang tua. Gitu. Jadi misalkan kita bisa setting, untuk usia kira-kira orang tua muda itu ya mungkin di sekitar 28 tahun atau sampai 45 tahun yang memiliki anak-anak kecil. Kita setting untuk iklannya seperti itu. Dan kita bikin visual yang menarik sehingga mereka mempertimbangkan, dan kemudian itu kan di iklan itu kan bisa ada call to action ya, jadi bisa booking langsung misalkan dari iklan Meta Ads-nya. Jadi sehingga untuk iklan pertama itu para calon pasien bisa melewati 2 tahapan customer journey ini, dan sehingga mereka mengambil keputusan. Nah kemudian ini untuk pengalaman pasien mungkin berpengaruhnya kepada ini, mungkin kita bisa posting di Meta Ads tentang testimonial pengalaman atau menanyakan tentang pengalaman merawat mendapatkan perawatan di klinik giginya bagaimana gitu. Jadi kita kan bisa interview dari konsumer dan lain-lain gitu. Jadi kita bisa posting seperti itu juga, dan akhirnya mereka menjadi pelanggan tetap kita dan menambah lagi. Oke, ditunggu dulu bentar. Oke, sebelum izin kenal juga, ini kebetulan kita kedatangan spesial ya, yang udah menggambarkan webinar kami, yaitu ada Stephen Mertens dan juga Joy Distracts. Ya, Distra lah ya. Hai Stephen, hai Joy. Oke. I cannot see. Maaf Pak. Dan bisa banyak. Oke, jadi Stephen sama Joel ini itu ya salah satu klien kami ya. Jadi yang dimana ini mereka ini dari Netherlands, salah satu hospital yang paling besar lah ya di Netherlands, dan kita tuh ada membantu dari segi Google Ads dan juga Meta Ads-nya, yang dimana kita membantu untuk meningkatkan atau meningkatkan pasien mencapai hingga 50% seperti itu. Hi Stephen, hi Joel, can you say hi to audience please? Halo, terima kasih atas undanganmu, dan Search Energy sangat direkomendasikan. Oke, thank you so much. Yeah. Thank you. Terima kasih banyak, Pak. Oke, dan juga Kak Joelnya. Terima kasih Mr. Stephen dan Mr. Joel sudah hadir di hari ini. Kita sangat terhormat ya. Ya, thank you banget udah join. Oke, aku lanjut lagi teman-teman. teman-teman. Gesa bisa dilanjutkan kembali, thank you ya. Baik ya, oke. Teman-teman, aku punya pertanyaan. Barangkali ada yang sudah pernah menjalankan Meta Ads? Bisa sharing-sharing di sini? Oke, mungkin kalau belum nanti sebelumnya kan kita sudah share ke teman-teman tentang Meta Ads Guides ya teman-teman. Itu sangat praktikal sekali teman-teman, jadi bisa praktekkan di rumah. Dan nanti kita tunggu nih campaign pertama untuk teman-teman, untuk klinik teman-teman. Dan misalkan teman-teman itu ada pertanyaan atau bagaimana, kita sangat welcome banget untuk membantu teman-teman. Jadi khusus untuk peserta webinar ini nanti kita akan kasih bonus, dan nanti aku akan sampaikan di akhir acara ya teman-teman ya.
Oke, ini aku akan membahas sedikit tentang sebelum kita praktek teman-teman ya. Jadi kita akan membahas sedikit tentang struktur Meta Ads itu seperti apa, cara membuat campaign itu seperti apa. Nah ini ada bagian seperti ini. Ini adalah campaign atau iklan yang akan kita buat. Kemudian ada set iklan dan iklan-iklan di bawahnya gitu. Nah ini mungkin aku akan contohkan aja gitu ya. Misalnya, ini ada klinik dental atau klinik gigi yang baru buka. Nah mungkin untuk campaign pertama, teman-teman bisa memberikan promo untuk promo opening klinik dental. Misalkan promo, ya karena kan setiap pembukaan kita kan suka kasih promo ya. Nah kita coba bikin campaign di sini, itu promo tentang promo pembukaan atau promo opening, soft opening misalkan. Nah kemudian di set iklannya itu bisa di plot seperti ini, misalkan untuk promo diskon 50% treatment misalkan untuk anak-anak. Jadi untuk khusus anak-anak bisa dapat promo 50% misalkan. Nah untuk set iklan yang kedua, kita mungkin pengen rubah ke segmen lain, misalkan promo diskon 50% biaya treatment untuk pasien lansia misalkan. Bisa seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk produk dari iklannya sendiri, dari ini iklan untuk anak-anak ya. Nah, untuk iklannya atau ad-nya sendiri itu bisa kita, anak-anak kan ada laki-laki sama perempuan teman-teman ya. Jadi kita bikin visual untuk di iklannya sendiri, itu untuk khusus anak laki-laki, itu misalkan kita bisa pakai visual action figure, misalkan Captain America, terus Iron Man, dan lain-lain sebagai visualnya teman-teman ya. Jadi biar tepat sasaran. Tujuannya adalah ketika anak-anaknya cowok, itu orang tua melihat, wah ini ada tempat dental gigi baru nih, buka promo gitu. Kebetulan kan mau perawatan gigi juga anak saya gitu. Nah yang satu lagi ini untuk iklan yang menggunakan visual untuk khusus perempuan, anak perempuan. Anak perempuan kan identik visualnya itu dengan warna-warna pink atau apa sih yang itu tuh Frozen. Nah Frozen misalkan dia bikin visualnya backgroundnya Frozen dan lain-lain gitu. Jadi Meta Ads itu bisa distruktur seperti itu teman-teman ya, yang seperti aku bilang di awal, dari Meta Ads sendiri kan itu bisa secara tepat sasaran menjangkau pasien mana aja sih, dan semakin banyak kita punya layanan, itu sebetulnya semakin banyak kita mendapatkan kesempatan sesuai demografi masing-masing, seperti itu. Dan ini juga kan untuk set iklan lansia itu bisa mungkin diatur untuk untuk grafik atau visualnya. Misalkan orang lansia sedang tersenyum dengan gigi rapi, itu bisa seperti itu. Jadi nanti dari iklannya sendiri bisa terencana gitu ya, teman-teman. Itu yang mau aku sampaikan. Dan struktur iklan yang bagus itu harus memiliki struktur seperti ini, teman-teman ya. Jadi ada campaignnya tadi promo opening, soft opening, kemudian iklannya untuk iklan khusus anak-anak, kemudian iklan untuk khusus lansia. Dan ini adalah masing-masing iklan-iklan yang sesuai dengan demografi yang akan teman-teman idekan gitu, secara kreatif. Nah, ini untuk campaign objektifnya sendiri atau tujuan campaignnya itu dari Meta Ads, ini ada beberapa pilihan teman-teman ya. Nanti teman-teman juga lihat di layar. Dan ini nyambung juga dengan tadi masalah aku bahas tentang customer journey. Misalkan untuk tahap awareness atau tahap pengenalan klinik kita pilih yang awareness. Kemudian ada traffic, engagement, dan ini untuk leads dan sales, dan lain-lain. Jadi ini yang tadi aku sampaikan tentang Meta Ads ini sangat cocok untuk semua funnel customer journey, dan ini tampilannya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa pilih. Nah ini ada salah satu platform namanya Facebook Pixel. Ini teman-teman harus menguasai juga fungsinya untuk apa sih? Ini fungsinya adalah melacak aktivitas website kita dan mengoptimalkan target audience. Nah, kalau misalkan teman-teman memiliki website, jadi kan dari Meta Ads ini bisa dihubungkan ke website klinik teman-teman. Dan kita bisa lihat matriksnya dan mengoptimalkan target audience itu seperti apa gitu. Nah, ini aku punya tips juga cara meningkatkan efisiensi iklan Anda. Nah, kita tuh kalau misalkan mempunyai rencana itu harus ada rencana utama atau rencana utama. Dan yang kedua adalah backup plan atau rencana kedua atau plan A atau plan B. Nah, sama juga dengan iklan. Iklan juga itu kita harus istilahnya A/B testing.
Jadi dalam menentukan iklan kita tidak boleh mengandalkan dari satu ide kreatif aja atau satu campaign aja, melainkan kita harus memiliki beberapa ide atau beberapa promo. Karena nanti kan kita harus ke depannya itu mencoba berbagai cara. Nah, A/B testing ini sangat penting teman-teman, karena misalkan kita posting tentang promo A. Nah, kemudian kita dengan secara berbarengan kita mencoba promo B juga. Nah, itu kan nanti kita bandingkan mana yang terbaik. Nah, kalau misalkan ternyata yang terbaiknya itu si A-nya ini, nah kita, ini kaitannya dengan spending budget. Jadi kita spending budget iklan yang lebih banyak di A dulu, karena ini yang dinilai berhasil, teman-teman. Nah, itu salah satu strateginya, biar kita nggak boncos dalam, spending budget untuk iklannya gitu. Nah, untuk porsi yang terbesar, misalkan let's say 60-70% di plan A yang berhasil terbukti. Nah, untuk yang sisanya sebesar 40%, budgetnya kita bisa alihkan ke mencoba untuk menerapkan campaign-campaign baru. Jadi seperti itu teman-teman ya. Aku sadar sih ini kan it's a lot of work gitu. Jadi kita harus mencoba berbagai macam metode, tetapi ini yakin harus seperti itu agar menilai iklan kita berhasil. Kita harus penuh perencanaan, kita harus penuh planning, sehingga kita nggak random ketika menerbitkan iklan gitu. Sama kayak misalkan halnya ketika kita main sepak bola kan kita harus perlu strategi yang mantap ya supaya menang nanti kita. Dan ini sama juga dengan digital marketing ini, kita harus menerapkan strategi seperti ini. Nah, apa aja sih yang perlu diuji gitu ya tentang A/B testingnya gitu ya. Nah, pertama mungkin dari desainnya, ini seperti ini ada desain kiri, desain kanan, ini mana yang terbaik, kita coba dua-duanya gitu. Nah, kemudian misalkan salah satu yang terbaik adalah yang ini. Jadi budgetnya ditentukan untuk lebih banyak 70% untuk iklannya di sini mungkin. Nah, sisanya di sini, dan kita membuat planning grafik lain, dan kemudian targeting juga. Ini kaitannya dengan kondisi geografis dan mungkin jenis kelamin dan minat dari ketertarikan calon audiens kita dan lain-lain. Ini masalah penawaran, optimalisasi dan lain-lain. Nah, ini contoh anatomi iklan yang baik teman-teman ya. Ini bisa dilihat di gambarnya. Ini iklan di Facebook ya teman-teman. Nah, ini grafiknya udah bagus. Nah, ini primary text namanya. Jadi iklan teks yang muncul paling atas. Kemudian ada linknya juga. Ini linknya terhubung di sini. Nah, ini untuk ada call to action. Shop now. Ini ketika teman-teman melihat iklan ini dan tertarik. Kalau misalkan teman-teman langsung mau belanja si tas pouch ini, jadi bisa tinggal shop now. Nanti bisa langsung booking atau langsung pesan. Ini deskripsinya juga jelas. Ini headline-nya yang dicetak tebal ini adalah judul iklannya. Jadi untuk headline, deskripsi itu nanti kita akan coba praktek, ada template-nya teman-teman. Ini hanya contoh aja. Oke, ini yang ditunggu-tunggu teman-teman ya. Ya, nanti kita akan coba untuk praktek nih cara bagaimana sih kalau misalkan teman-teman belum punya gambaran seperti apa Meta Ads. Nanti bisa aku lihat, bisa dilihat di sini cara aku bagaimana menyeting campaign untuk pertama kali ya. Oke. Oke, sambil kita menunggu, kita tunggu sebentar ya. Nanti sebentar lagi Gesanya akan kembali. Jadi kalau bagi teman-teman nih yang ingin bertanya, bisa tulis di kolom chat. Jadi nanti kita akan ada sesi pertanyaan, nanti kita akan membacakan satu-satu. Jadi bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan yang mengenai berhubungan dengan Meta Ads atau bagaimana sih cara kerjanya atau dan cara ngelakuinnya harus seperti apa, boleh chat di kolom chat, nanti kita akan bacakan satu-satu. Jadi jangan sungkan, bisa chat di kolom chatnya ya. Oke, Gesa sudah kembali, dia akan men-sharekan mengenai dari Meta Ads-nya untuk prakteknya. Oke, ini jadi layarnya udah kelihatan teman-teman. Bisa komen di kolom chat. Ya, layarnya sudah kelihatan Kak Gesa, silakan. Ini adalah contoh account Meta Business Suite.
Kalau teman-teman sebelumnya udah baca-baca ya tentang modulnya, itu nanti bisa dilihat bagaimana sih cara kita mengakses dari akun Meta Business ini. Nah, ini punya kita ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman belum memiliki akun Meta Business Suite, itu teman-teman bisa pelajari dari modul-modul yang kita kasih sebelum webinar ini. Itu sangat-sangat gampang sekali teman-teman ya. Teman-teman tinggal mengikuti langkah-langkah cara membuat akun Meta Ads. Seperti itu teman-teman. Nah, ini aku akan coba ya teman-teman untuk membuat campaign nih. Nah, ini ceritanya kita kan dari Search Synergy ini Digital Marketing Agency, ceritanya kita akan mengiklankan free ebook kita ya. Jadi kita punya ebook tentang digital marketing dan kita akan iklankan si ebook ini. Nah, sebentar kita coba lihat. Oke. Kita masuk ke sini. Nah. Oke, kita masuk ke bagian Advanced Manager. Teman-teman masih bisa lihat layar aku nggak? Bisa. Oh iya, saya pikir. Oke, sorry. Oke ya, kita pilih Advanced Manager. Nah, kita coba create campaign ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau membuat campaign iklan, itu bisa create di sini teman-teman ya. Kita klik, loading dulu sebentar. Nah, kita kan akan membagikan tentang free ebook kita. Jadi kita coba pilih yang awareness. Next, continue. Oke. Sebentar, mohon maaf. Layarnya masih belum ini, Gesa, masih boleh di refresh. Oke, bentar ya, mohon maaf teman-teman ya. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung chat di kolom chat. Jadi nanti langsung dari tim expert kami akan menjawabnya di dalam kolom chat tersebut. Atau nanti juga bisa raise hand dan kita akan bisa ngobrol dan juga face to face seperti itu untuk ngobrol dan juga akan menjawab berbagai pertanyaan dari teman-teman. Jadi kalau selain itu juga silahkan bisa chat di kolom chat ya. Jadi nanti teman-teman semua apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh langsung di kolom chat. Jadi akan langsung tim expertnya kami akan merespon dengan cepat untuk merespon berbagai pertanyaan-pertanyaan apa yang masih mengganjal ke teman-teman semua. Oke, Gesa, sudah aman, Gesa? Sedang loading Kak Vena sebentar. Oke, nggak apa-apa. Oh, sebenarnya sebentar, ini nggak berubah ya. Aku sebetulnya salah share screen-nya, bentar. Aku coba off dulu. Oke, senantiasa banget teman-teman semua masih tetap hadir di sini ya, tetap untuk karena antusiasnya yang luar biasa untuk belajar mengenai Meta Ads supaya bisa mendapatkan pasien-pasiennya lebih banyak lagi. Dan juga dari kami juga akan memberikan beberapa tips dan trik supaya gimana sih cara setting untuk awalannya ya, seperti untuk di Meta Ads tersebut. Terus Sudah muncul ya? Gimana? Oke, sudah muncul. Oke, teman-teman bisa lihat layar aku ya. Nah, aku balik lagi. Jadi kita coba create campaign. Ini adalah tampilan dari Meta Ads Manager ya, teman-teman ya.
Kita create. Nah, kita pilih awareness. Ini ceritanya adalah kita kan sebagai Search Synergy Digital Marketing Agency, ceritanya kita akan mempromosikan tentang free ebook kita, teman-teman ya. Dan ini juga bisa diaplikasikan ke teman-teman, misalkan mau promo seperti tadi untuk klinik gigi, mau promo soft opening, atau promo kemerdekaan, dan lain-lain, itu bisa disesuaikan. Oke, next. Oke, karena ceritanya dari Search Synergy itu kita akan bagi-bagi free ebook. Jadi ini untuk campaign-nya atau judulnya kita ketik free ebook misalkan 6 kesalahan fatal. Oke, teman-teman jangan khawatir juga ya karena ini di recording. Teman-teman kalau misalkan skip untuk part tutorialnya ini, teman-teman nanti bisa kembali ke YouTube channel YouTube kita. Nah, ini bisa teman-teman tonton kapan aja, teman-teman ya. Oke, untuk kita udah kasih judul. Nah, untuk campaign-nya tadi awareness, betul. Nah, kita bisa next ke tahap selanjutnya. Nah, ini adset name-nya bisa kita ketik yang tadi juga, free ebook. Ini bisa disesuaikan dengan kondisi bisnis teman-teman atau kondisi klinik teman-teman ya. Aku nggak tahu salah. Fatal ini kesehatan. Oke. Nah, ini teman-teman tentang terkait budget. Ini budget yang dihitung per day ya teman-teman ya. Misalkan untuk campaign yang sekarang aku ingin membudgetkan setiap harinya 50.000 rupiah setiap harinya. Nah, untuk mulai iklannya mulai di hari ini 14 November dan end date-nya belum kita tentukan, nggak apa-apa. Nah, ini ada fitur menarik teman-teman, budget scheduling. Ini MetaX bisa seperti ini teman-teman ya. Jadi ketika di prime time atau waktu-waktu tertentu kita bisa boost budgetnya sendiri, yang artinya ketika kita boost budget berarti jangkauannya lebih luas. Misalkan aku ingin buat promo itu ketika weekend. Jadi ketika weekend kan anggapannya kalau audiens banyak melihat sosmednya di waktu senggang, karena kan kalau weekday kerja, jadi let's say kalau hari Sabtu itu hari tanggal 15 ya teman-teman ya, tanggal 16. Misalkan aku boost budgetnya di tanggal 16 sampai 1 minggu ya, dari jam 12 sampai jam 12, dari increase-nya nambah jadi 12.500 sehingga totalnya jadi 62.500, sehingga aku nanti bisa mendapat lebih banyak jangkauan audiens yang lebih tinggi ketika weekend. Bisa di setting seperti itu teman-teman ya. Nah, oke, next untuk lokasi. Nah, ini lokasi juga aku punya tips. Nah, coba aku praktekkan. Nah, ini kalau biar lebih tepat, kita kalau menentukan lokasi itu pertama kita tidak usah mengetik teman-teman di sini ya. Kita lebih baik di drop pin. Seperti yang aku lakuin teman-teman. Misalkan ini kan kalau search sendiri kan di Bali, jadi ya kita pilih Bali deh. Nah, misalkan di Bali. Nah, udah cepat teman-teman ya. Misalkan kliniknya ada di daerah Ubud. Klinik maaf, di search-nya juga di daerah Ubud, sehingga kita klik di sini, login. Ini disesuaikan dengan alamat klinik teman-teman ya. Jadi biar tepat sasaran, karena ini kaitannya dengan ini. Ketika kita klik, sudah, oke. Nah, ini radius. Kita sangat sarankan, kita mencoba radius, jangan terlalu jauh dulu. Jadi kita supaya bisa ngiklan di daerah sekitar. Gitu. Mungkin aku sarankan sih di ya 10 km lah, radius 10 km. Karena kalau misalkan
kita ngiklan itu terlalu sempit juga jangan, terlalu luas juga takutnya nggak tepat sasaran teman-teman. Jadi 10 km itu radius yang cukup make sense. Nah, ini untuk audiens. Oke, kita masuk usia teman-teman ya. Nah, ini kan tadi tujuannya aku akan campaign terkait free ebook. Yang berarti kan mungkin ebook ini diperlukan untuk healthcare. Berarti yang pemilik healthcare itu dia di usia-usia produktif teman-teman ya. Let's say misalkan aku range-nya mungkin di usia 28, let's say yang memiliki klinik kesehatan atau healthcare practitioner dan lain-lain, sampai mungkin di usia produktif mereka di let's say 45 deh. Ini contoh aja teman-teman ya. Nah, untuk gendernya semua laki-laki perempuan, oke. Detail targeting, interest. Nah, ini ada interest nih, menarik. Nah, interest misalkan healthcare. Healthcare consultant bisa, lain-lain dan banyak tentang healthcare ya. Misalkan kalau klinik ya ini untuk minatnya sendiri, misalkan analogikan teman-teman dari klinik itu pengen menjangkau anak-anak kecil, berarti kan harus ke orang tuanya, berarti orang tua yang kira-kira memiliki anak 5 tahun atau 10 dari anak-anak 5 tahun sampai mungkin usia remaja 14 tahun, mungkin di range usia ini gitu. Nah, seperti itulah. Jadi teman-teman harus pintar-pintar cara membaca audiens teman-teman itu seperti apa. Health medical service bisa aku tambahin. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah ini ada fitur juga bisa di save audience. Jadi nanti ketika kita mau menerbitkan campaign yang serupa, teman-teman bisa save audience ini gitu. Jadi nggak usah nyari-nyari lagi kayak tadi aku. Nah, untuk placementnya sendiri kita cek. Nah, ini kita jangan merubah apa-apa. Ini biarkan secara otomatis teman-teman ya. Dan ini juga recommended. Jadi kita bisa next. Oke, teman-teman. Nah, ini ad name-nya bisa kita ketik seperti tadi. Atau free ebook bisa. Nah, ini kita misalkan mau iklannya bentuk image ya atau video. Nah, aku sekarang mau mempraktekkan itu bentuknya image. Itu seperti ini. Nah, ini ad media. Misalkan, coba saya upload dulu. Nah, ini flyernya seperti ini teman-teman ya. Ini gambar aku masih kelihatan jelas ya teman-teman ya. Oke, next. Nah, ini pilihan untuk tampilannya, kita bisa done. Ini muncul seperti ini, nanti ini adalah visual yang akan kita iklankan. Nah, ini untuk template-nya seperti ini teman-teman ya. Aku udah siapin juga, sebentar. Nah, ini untuk primary text seperti ini, aku udah siapin. Nah, untuk primary text-nya, aku akan ketik ini tentang free ebook. Nah, ini seperti klinik, ada kehilangan potensi pendapatan dan lain-lain, bla bla bla. Nah, oh ya, pastikan teman-teman tips dari aku juga, ketika kita mengetik teks ini, kasih emote yang relate. Misalkan kan ini free ebook untuk klinik dan rumah sakit, kita bikin logo rumah sakit dan lain-lain. Kenapa? Karena biar menarik perhatian teman-teman ya. Tapi jangan terlalu banyak juga, karena kan kalau terlalu banyak jadi nggak fokus. Nah, menurut aku sih ini cukup ada beberapa kalimat yang dipisahkan pakai emote, dan ini terlihat eye catching teman-teman ya. Nah, sip.
Untuk headline-nya bisa mungkin, oh ya ini nih, ebook gratis. Oke, deskripsinya bisa seperti ini. Ini juga sama terkait kita membuat kalimat yang menarik, itu jangan lupa untuk dipasang emot ya teman-teman ya. Ini saran dari kita. Nah ini bla bla bla. Oke. Untuk call to action-nya, jadi ketika orang-orang melihat iklan kita, ini banyak, misalkan mau diaplikasikan ke teman-teman, biasanya kalau untuk klinik itu kita pakai book now. Jadi ketika orang-orang melihat iklan di klinik kita, jadi bisa langsung book atau booking pemesanan perawatan. Ini ada contact us, get direction. Banyak banget pilihannya teman-teman. Meta Ads itu bisa seperti ini. Ini untuk yang misalkan menjual alat-alat kesehatan bisa di order now dan lain-lain, apply bisa. Kalau untuk kasusnya ini kita bisa mungkin ya, let's say apply now atau gimana. Nah bisa. Nah ini untuk destinasinya, atau ketika orang mengklik iklan kita itu bisa kemana aja. Misalkan kita punya website klinik, bisa mengunjungi website ujungnya, atau bisa langsung call, atau seperti aku ini karena aku udah dikonekin ya untuk Meta Ads ini ke Instagram sama Facebook, aku jadi bisa langsung DM ke Instagram. Atau mungkin ini cocok ya, biasanya untuk healthcare kan langsung dihubungkan ke WhatsApp, jadi bisa langsung berkomunikasi dengan calon pasien. Sudah deh, habis gitu kita klik publish, selesai. Gampang teman-teman ya. Nah ini kalau teman-teman step-step yang aku lakuin tadi, kalau misalkan kelewat, teman-teman jangan khawatir karena teman-teman nanti bisa mengakses di recording kita, jadi bisa diulang kapan aja. Nanti mungkin kita akan post di channel YouTube kita mungkin beberapa hari setelah webinar teman-teman. Oke, aku akan balik lagi ke screen awal sebentar. Gimana teman-teman? Pernah ada yang melakukan seperti aku tadi sebelumnya? Ada pertanyaan sepertinya Kak Vena ya? Ada yang angkat tangan? Iya, ini tadi ada yang angkat tangan nih dari Kak Rumah Sunat, Pontianak. Oh, nggak jadi ya? Tiba-tiba tidak jadi. Oke, nah gambarannya seperti itu teman-teman ya. Jadi kadang-kadang sih kalau mau melihat tadi dashboardnya Meta Ads itu sangat memusingkan, tapi enggak sebetulnya teman-teman. Kalau bisa teman-teman baca gitu secara seksama dan lain-lain, memang it takes time, tapi ketika mempelajari itu sangat seru. Dan apalagi ketika menikmati hasilnya itu ya udah bangga lah perasaannya gitu ya. Oke, aku akan lanjut. Nah, tadi kan kita udah praktek langsung. Nah, terkait kita publish campaign, teman-teman juga harus menguasai ini. Ini tentang reach, impression, CTR dan lain-lain. Ini itu adalah semuanya metrik-metrik teman-teman yang harus kuasai. Kenapa? Karena metrik-metrik ini itu istilahnya memberikan gambaran lengkap tentang efektif nggak sih iklan yang kita terbitkan gitu. Nah, kita juga harus paham dengan mengoptimalkan setiap metrik ini, kita bisa memastikan istilahnya buat kedepannya strategi apa sih yang harus cocok diaplikasikan. Belum lagi kan terkait dengan sosial media dan lain-lain. Sosial media kan kaitannya dengan tren teman-teman ya. Nah itu juga harus diperhatikan sebagai strategi gitu. Jadi ketika ada konten yang viral atau apa, itu teman-teman harus mengikuti juga, sehingga bagaimana caranya nanti ketika kita membuat campaign itu harus dibuat secara kreatif mungkin, tapi kreatifnya juga penuh strategi. Nah, cara menentukan strategi seperti apa? Teman-teman harus menyesuaikan matrix ini tentang reach, impression, klik CTR, cost per conversion, dan lain-lain, dan frekuensi. Jadi semakin tinggi indikator ini berarti iklan teman-teman semakin bagus. Itu sih intinya. Nah, tapi selama kita membuat Meta Ads teman-teman ya, ini pengalaman yang pengen aku sharing. Jadi yang paling penting adalah ternyata untuk Meta Ads itu adalah visual.
Setuju nggak teman-teman? Karena gini, karena kan aku juga pengguna Instagram yang aktif gitu. Ya, ketika kita melihat posting yang gambarnya bagus, gambarnya menarik, misalkan aku tadi kan tentang cari tentang hotel ya, hotel liburan atau lain-lain. Ketika ada iklan bersponsor di ujungnya, itu kan artinya meta ads. Nah di situ kelihatan, wah ini kira-kira visual hotelnya itu sangat menarik, si pemandangannya indah, terus di gedung yang tinggi. Jadi aku terengage untuk nonton lebih jauh. Apalagi misalkan video atau reels ya. Nah seperti itulah teman-teman gambarannya. Jadi secara nggak langsung visual itu sangat penting. Ya kita lebih tertarik untuk nonton visual yang menarik daripada kata-kata doang gitu. Atau grafik-grafik gitu. Oh Nah, ya itu sih. Kak Gesa, nih kebetulan ada yang nanya nih Kak dari Rumah Oh. Sunat Kak. Oh gimana? Ya, ini dari tadi dia udah angkat tangan nih. Oke, silakan Kak. Boleh Malam Kak. Halo. Halo, Oh namanya ada siapa Pak. Kak? malam. Pak Junaidi Pak. Oh Pak Junaidi. Selamat malam Iya. Pak Junaidi. Gimana bisa aku bantu nih? Untuk yang awareness nih ya Pak. Awareness betul. Awareness ini kan lagi ngeset iklan nih. Ini apa? Di pemirsa khusus. Gimana? Di setting pemirsa. Oh audiens ya betul ya. Audiens ya, oke. Oke. Di audiens itu kan ada pemirsa ini audiens khusus itu. Iya. Ini gimana nyetingnya nih Pak ya? Kalau kita kan seandainya udah pernah beriklan nih, udah berapa kali iklan. Kita nggak mau nih iklan ini tayang lagi ke mereka gitu. Kita harus tidak mau tanya lagi. Oke. Ya, itu gimana ngesetting iklannya kalau kita nggak mau lagi mereka yang terkena iklan kita, ataupun kita maunya orang-orang yang baru yang kena iklan kita gitu. Oke. Secara aku coba tunjukin ya dan langsung jawab aja. Ya. Dari Meta Ads Manager sendiri itu ada beberapa fitur ya teman-teman. Jadi aku akan kembali lagi ke Meta Ads-nya. Sebentar. Aku akan share lagi Meta Ads Manager-nya. Oke. Ini teman-teman kelihatan nggak? Ya masih mulai baru dibuka sih. Oke, udah kelihatan. Nah ini kalau misalkan dari siapa tadi Pak Junaidi ya? Ya. Nah, Pak Junaidi misalkan kita kan pengen memberhentikan iklan tertentu gitu. Nah ini ketika membuat betul ya? Nah ketika membuat iklan itu kan nanti misalkan tadi saya klik publish, ini akan tampilannya seperti ini. Ini ada, aduh nggak kelihatan lagi ya kontennya. Oh, Ya, ini masih stuck nih. Oke, aku akan coba stop sharing lagi. Ini udah kelihatan? Oke, sudah. Nah, tadi kan kalau permintaannya dari Bapak Junaidi misalkan mau berhenti beriklan gitu ya. Nah, ini kan kalau ketika kita sudah menerbitkan iklan, ini akan muncul daftar seperti ini teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman mau memberhentikan iklannya, itu tinggal tekan ini, ada on off nih. Nah, ini off aja. Itu seperti itu. Jadi bisa di off, campaign is on. Jadi ini bisa di select. Dan apapun misalkan campaignnya mau kita hapus, kita bisa hapus di sini. Nah, ini bisa diedit juga bisa. Dan ini on off berarti teman-teman bisa menyalakan atau mematikan sementara seperti itu. Atau misalkan mau membuat campaign lagi. Kan tadi harus A/B testing, bisa seperti itu, Pak. Ini tinggal mengontrolnya, tinggal ada indikator ini, Pak. Ini gambarannya sih seperti itu, Pak, gitu. Apa sudah menjawab pertanyaan belum, Pak? Kayaknya belum nih. Maksud saya gini, kan kita udah beriklan banyak nih. Jadi orang itu udah pada kenal dengan kita gitu kan, udah pada kenal nih, terus sudah pada kenal dengan layanan kita.
kita mau beriklan kembali dengan orang yang beda gitu, orang yang lain gitu, Orang yang baru, Pak, ya? orang yang baru yang tidak kenal dengan bisnis kita gitu kan. Nah, itu gimana caranya, Pak ya? Oke. Kalau boleh aku sarankan sih seperti ini. Jadi kan ketika kita mengiklan, itu kita membuat kalau istilah kerennya itu buyer persona. Jadi buyer persona itu adalah wujud klien kita atau calon pasien kita seperti apa. Misalkan Pak Junaidi itu membuat iklan yang pasien-pasiennya kebanyakan adalah mungkin usia senja dan berlokasi di mana. Gitu. Misalkan berlokasi di daerah sekitar klinik yang dekat dengan Pak Junaidi, klinik sunatnya gitu. Nah ini kan kalau untuk klinik sunat itu spesifik usianya adalah orang tua di usia produktif, Pak ya. Jadi mungkin yang memiliki anak kecil itu sekitar di usia 25 mungkin ya sampai usia 40 mungkin ya Pak ya. Untuk orang tua tuanya betul nggak Pak? Ya betul. Nah mungkin kalau misalkan Bapak sudah memiliki database pelanggan sendiri, kan pasti kita untuk rumah sunat kan harus memiliki pasien baru Pak ya. Karena kan sunat hanya sekali kan Pak ya, nggak bisa 2 kali Pak ya. Ya, jadi kan sunat itu harus sekali, jadi kan harus aktif nih Pak berbagai meta ads-nya. Kalau boleh saya sarankan sih Pak untuk usianya jangan dirubah, tapi coba iklan di lokasi yang lain, tapi yang nggak terlalu jauh dengan titik lokasi Bapak. Bapak di kota mana Pak? Pontianak. Madura, maaf? Pontianak. Oke, mungkin di daerah dekat Pontianak kota apa Pak? Jadi mungkin bisa geser-geser sedikit gitu untuk lokasinya gitu Pak, untuk lokasi iklan. Itu sih yang bisa sarankan, cuman jangan merubah demografi untuk masalah usia Pak ya, karena usianya kira-kira untuk usia anak orang tua yang memiliki anak kecil ya mungkin di usia 20 sampai 40 gitu. Nah, memang ini harus aktif Pak. Untuk promonya harus sangat berkelanjutan karena memang memerlukan customer atau pasien-pasien baru ya Pak ya kalau untuk sunat. Tapi pelayanannya selain sunat ada apa lagi Pak? Mungkin ada setelah sunatnya gitu. Tidak ada Pak ya kalau sunat ya Pak ya? Enggak, cuman ada pendamping aja sih layanannya. Oh ya oke. Kira-kira sudah menjawab pertanyaan Pak Junaidi? Ya. Terima kasih Pak. Oke, thank you banget. Ini juga ada pertanyaan lagi dari Coach Rahman Hipnoterapi. Silakan Pak Rahman. Ada yang ingin ditanyakan? Iya. Bismillah. Mau nanya mengenai anggaran tadi ya. Betul. Iya. Anggaran 50.000 per hari berarti 1,5 juta ya, kurang lebih sebulan gitu ya. 50 ya, mungkin ya kurang lebih segitu ya. Ya, itu tadi kan contohnya free ebook ya. Iya. Nah, kira-kira dengan pengalaman nih Mas Gesa ya. Ya. Kira-kira bisa dapat berapa leads ya? Dan kemudian kan nanti kan kita bisa konversi untuk level selanjutnya untuk yang berbayar misalnya. Betul. Ya, saya nggak tahu tadi free e-booknya tentang apa ya. Kalau saya kan hipnoterapis nih. Betul. Jadi mungkin saya edukasi dulu nih hipnoterapi itu apa segala macam. Nanti untuk konversi selanjutnya layanan konseling misalnya. Betul. Nah, jadi kira-kira dengan budget segitu 1,5 juta sebulan itu kira-kira bisa dapat leads ya, prospek berapa sepengalaman Mas Gesa nih untuk yang free ya. Free seperti e-book gitu ya. Tadi ya, Pak ya. Untuk terkait ini memang untuk praktikumnya itu tim expert sih Pak yang menyajikan gitu. So I think Marjit, can you help us to answer the question actually about the budget? How much effective about the budget? If we spend 50K per day, how you usually get the leads? So I think this is a great question for Larissa. She's in here as well. She is the ads expert. Larissa, would you like to take over? Sure. Please confirm if you can hear my voice clearly, because there's quite a big rain going on right now. Can you all hear me? Yeah, I can hear you loud and clear. Beautiful. So as far as I understand, the question is about getting leads via meta ads.
So for us, we do not like to quantify with numbers. So we can tell you a number how much it is possible to get in terms of leads. However, we always focus on the quality of the leads for our clients, because we know that we can get big numbers via Meta, but those leads might not actually convert, right? If you're trying to get your leads, for example, directly to your WhatsApp, there is a risk that we will get some spam message as well. So we, with our team, we always try to figure out the best possible way to get a lot of quality leads for your own practice. So we will do our research, how we can ensure you have the quality for your own practice. So this really depends on your individual setup that you have. For example, if you only have an Instagram account and a Facebook page at the moment, or if you already are a bit further and already have a website in place. So we have different options, and with different options, we try to maximize the quality for your leads. Did that answer your question, Pak? Apakah perlu aku translate, Pak? Ya, boleh. Oke, jadi kurang lebih sih seperti ini, Pak. Jadi untuk terkait leads, Pak ya, memang ketika kita mendapatkan banyak leads, itu kita senang, Pak ya, gitu. Kan memang logikanya, semakin banyak kita spending leads, itu spending budget berarti jangkauan kita lebih luas. Tapi yang paling diperhatikan adalah kualitas dari leads-nya tersebut, Pak. Dan intinya sih begini, ketika kita pintar-pintarnya itu menilai strategi awal terkait demografi, lokasi, dan kita juga perlu research kompetitor juga, Pak. Nah, kompetitor itu sudah melakukan apa aja nih? Nah, kira-kira dari kompetitornya dari Bapak itu mungkin hipnoterapi atau klinik yang sama. Itu misalkan dinilai mereka lebih ramai. Itu bisa dari search synergy juga kita bisa ngebantu, Pak, untuk menganalisa effort digital marketing mereka itu seperti apa. Gitu. Jadi itu sangat menentukan ketika kompetitor juga menentukan strategi seperti apa, kita bisa pelajari mereka dan kita bikin istilahnya kaizen, Pak, menerbitkan iklan yang lebih unik, lebih tepat sasaran. Dan kita dukung dengan effort digital marketing lain. Misal kita bisa dukung dengan website dan lain-lain seperti itu, Pak. Nah, kalau memang Bapak pengen spesifik nih, Pak, terkait effort digital marketing khusus untuk klinik Bapak, mungkin bakal panjang, Pak, dan feel free banget kalau misalkan setelah webinar ini Bapak bisa kontak kita deh. Jadi biar ngobrol lebih intens, meeting pun oke. Jadi karena untuk setiap kondisi klinik atau dentist atau mungkin klinik pengobatan alternatif itu sangat berbeda-beda, dan lokasi pun menentukan, dan kondisi mungkin di pasar juga sangat menentukan. Jadi kebutuhan setiap klinik itu berbeda, Pak. Jadi kita tidak bisa menentukan berapa budget harian, seperti apa yang cocok, tapi memang untuk starting 50.000 itu minimal, Pak. Tapi yang pasti sih intinya bukan banyaknya, Pak ya, tapi kualitas dari leads-nya kualitas dari leads-nya itu high quality atau low quality. Kalau misalnya kita dapat banyak tapi dia kualitasnya low, ya sama aja dengan bohong gitu istilahnya, Pak. Ya, nyampe-nyampein diri aja. Oke, apa kita menjawab pertanyaan, Pak? Siap, sementara cukup. Oke, Terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Larissa, Mas Kesa, ya. Yes. Ya, thank you juga Pak Rahman. Nanti kita juga akan memberikan beberapa free tips ya. Nanti kita juga akan kirimkan untuk ke semuanya. Kita akan berikan beberapa free tips buat teman-teman semua yang udah hadir di sini. Dan juga kita juga bisa berdiskusi mengenai seperti apa nanti yang Meta Ads itu runningnya seperti apa, running dari masing-masing klinik teman-teman semua. Oke. Ada pertanyaan lagi atau aku bisa lanjut ke Avena? Oke, ini ada lagi nih dari Kak siapa tadi? Kak Agus. Ya, banyak yang excited untuk nanya-nanya, kita senang banget. Ya. Oke. Malam Kak Giza. Malam Kak. Kak siapa ini, Kak? Kak Agus, Kak. Pak Agus ya? Oke. Pak atau Kak aku panggilnya? Kak aja. Biar lebih kelihatan muda. Oh, siap. Sama kayak aku, Pak ya. Kak. Oke. Makasih Kak Giza
untuk kesempatannya. Ini mau nanya Kak, untuk iklan tadi kan Kak Gisa sempat ngomong untuk biaya testing tuh 50.000 ya Kak seharinya. Nah itu apakah langsung apa ya namanya campaign apa yang paling tepat untuk pertama kali dilakukan? Apakah awareness ataukah yang lain tadi yang dijelaskan ada 6 ya Kak, atau apa Ya, tadi yang, atau apakah langsung bisa menuju campaign yang bisa langsung dapat lead? Itu sih terutama untuk yang pemula Kak, karena kalau saya sih kan masih pemula Kak, jadi belum tahu apa-apa, tadi cuma sempat mendengarkan Kak Gisa presentasi. Terima kasih. Sama-sama Kak Agus. Sebelumnya kan Kak Agus, aku boleh nanya kalau kliniknya sendiri, klinik sekarang punya klinik berarti ya Kak ya? Kalau punya kliniknya sendiri belum, tapi ini mau rencana mau bantu ini sih apa orang tua, karena orang tua ingin buka praktek sih Kak. Jadi saya ingin bantu di bagian yang lain gitu ya. Promosi dan lain sebagainya gitu. Itu Kalau sih Kak. Bagus. Nice Kak. Jadi untuk orang tuanya sendiri ini memang udah memiliki klinik secara udah lama atau memang baru buka? Enggak, kalau untuk klinik sih belum, tapi memang kan rencana ada karena mau udah pensiun, jadinya ingin membuka klinik karena kebetulan ibu saya itu seorang perawat Kak, perawat gigi, jadi sudah dapat izin praktek juga kalau nggak salah. Terus kebetulan memang banyak pasien ibu saya yang karena ibu saya kan kerja di salah satu instansi pemerintah gitu, banyak pasien gigi terutama itu sering menanyakan apakah tuh punya praktek di rumah, karena kalau di instansi pemerintahan biasanya ada jadwal dan waktunya, jadi kadang kalau ada keadaan dan lain sebagainya itu kan tidak bisa langsung gitu loh Pak. Nah itu maka kan ibu saya menangkap ini sebagai peluang gitu untuk membuka praktek, dan alhamdulillahnya udah dapat izin untuk praktek itu Kak, STR kalau nggak salah apa itu. Ya itu. Jadi kalau dari saya sendiri sih ingin bantu sih Kak, makanya saya minat untuk ikuti webinar kali ini. Siap, terima kasih Pak. Pastiin juga Kakak kan sebelum ikut webinar ada free resources dari kita Kak ya, ada modul-modul itu nanti dibaca aja Kak, itu sangat-sangat ngebantu untuk pertumbuhan klinik, terutama untuk klinik yang orang tua yang mau baru buka berarti Pak ya. Memang terkait customer journey Pak ya, tadi kan ada tahap pengenalan, tahap considering atau pertimbangan, kemudian keputusan dan lain-lain. Itu memang kita nggak usah terlalu berpatok pada itu. Sebetulnya gini Kak, kan kalau misalkan ada orang-orang melihat iklan, itu kan kenal, tapi kan bisa jadi udah dari kenal pertama langsung beli lah istilahnya. Bisa jadi seperti itu kan Pak ya? Benar. Jadi istilahnya kan customer itu memang secara teori begitu, tapi memang kalau misalkan terkait budget untuk starting ya memang di awal-awal kita jangan dulu spending banyak-banyak Pak, ya sekitar mungkin 20.000 atau 50.000 itu udah oke Pak per hari gitu untuk coba-coba untuk A/B testingnya gitu Pak. Oh ya, baik Kak. Jadi tapi itu nanti dalam 20 atau sampai mungkin 50 itu tadi akan mendapatkan lead dalam berupa apa? Apakah data nanti itu kayak semacam WA ataukah kayak ada catatan atau gimana gitu Kak kalau pakai Meta? Meta itu nanti ada seperti daftar listnya sendiri Pak kalau ada yang engage sama iklan kita. Jadi dari situ, dari daftar list itu dia bisa kita tangkap gitu Pak leads-nya. Nanti kalau di tahap selanjutnya sih nanti bisa dicoba-coba Pak ya. Nanti ketika publish nanti akan ada daftar orang-orang yang react atau ada orang-orang yang terengage melihat iklan kita seperti itu Pak. Oke, baik. Ini Pak, kalau misalkan Bapak mau perlu bantuan lebih dalam ya bisa di chat aja di nomor di chat Pak ya. Jadi di kolom chat nomor telepon Bapak atau email dan lain-lain. Kalau misalkan nanti mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut itu kita open banget Pak. Oh ya, baik Kak Gisa. Terima kasih Kak. Sama-sama Pak. Saya coba dulu karena kan saya juga pemula Kak, jadi masih meraba-raba, masih ingin belajar lebih gitu. Betul. Terima kasih.
Sama-sama. Terima Agus. kasih. Ya, sama-sama Kak Agus. Ya, ini juga ada pertanyaan dari Stefanus Nova. Pak Stefanus, boleh silakan open voice-nya. Oke. Perlu videonya enggak? Boleh Boleh, banget. Pak. Biar kita saling kenal. Oh, ya enggak. Oke. Enggak kelihatan nih video ini. Halo, ya. malam. Ya, Malam Pak salam Stefanus. kenal ya buat semuanya, Margit, Sri, dan Kesa. Terima kasih loh sudah ini bagus sekali ya target marketingnya. Artinya saya jadi ikutan kursus ini nih malam ini. Biasanya jarang-jarang saya ikutan ini. Tapi mungkin karena terkait dengan digital marketing ya, jadi kena juga nih targetingnya ini. Baik, bagus nih Mas Kesa ya. Sama-sama. Ini ya, goalsnya. Jadi perkenalkan saya Nova ya panggilannya. Jadi saya adalah apoteker dan saat ini lebih banyak berkecimpung dalam menjadi dosen tamu lah di berbagai fakultas farmasi. Jadi diundang kemudian bicara di komunitas apoteker ya. Dan saya adalah pengurus Asosiasi Apotek Indonesia. Selama mungkin 10 tahun terakhir lebih banyak di dunia startup digital kesehatan ya, dan mengajar juga digital marketing gitu ya di mahasiswa farmasi. Nah, jadi yang saya ingin tahu adalah ini jarang sekali nih ada agensi yang khusus kesehatan gitu, karena saya juga kan sering ikuti seminar-seminar Persi, Asklin dan berbagai asosiasi gitu ya. Lebih banyak tuh ya untuk ada pemasaran digital tapi ya hanya kulit-kulit aja ya yang umum lah gitu. Tapi kalau sampai ke arah yang teknis begini nih jarang, dan ini sebenarnya menurut saya ini itu yang diperlukan oleh para bisnis owners adalah hal-hal yang seperti ini untuk melatih mungkin ownernya dan mungkin tim marketingnya ya untuk bisa meningkatkan penjualan gitu. Nah, saya sebenarnya ingin tahu mungkin lebih detail nanti kalau kita bisa diskusi apa yang bisa dikerjasamakan gitu ya, karena ini bukan hanya teknis, sebenarnya saya nggak pengen tahu teknisnya sebenarnya. Jadi, kalau dari sinergi ingin tahu pasar tentang healthcare ya, rumah sakit, klinik, apotek, itu saya tahu sekali gitu ya, dan harus bagaimana untuk mencari customer-nya ya, klien-klien besar gitu. Nah, seperti apa kalau mau kerjasama, dan kedua, kalau mau melakukan misalnya bukan hanya kerjasama bisnis to bisnis, tapi apakah ini kita bisa juga melakukan kerjasama, melakukan pelatihan-pelatihan digital marketing untuk demo dan workshop gitu ya, yang saya bisa buat sebenarnya pelatihan-pelatihan ini rutin gitu ya, untuk mengundang owner-owner apotek gitu ya, untuk mereka bisa terapkan dalam bisnisnya, dan itu berbayar gitu. Kira-kira apa yang mungkin bisa dibuat, mungkin nggak perlu dijawab sekarang, tapi kita mungkin bisa lanjutkan, itu ide saya, mungkin bisa nanti kita diskusi lebih lanjut gitu. Terima kasih banyak Stefanus, terima kasih banyak. Mungkin kita message di WhatsApp dengan saya. Terima kasih banyak. Oke, thank you. Thank you juga. Ya, thank you Pak Stefanus. Nanti kita juga bisa akan lanjutkan melalui dari diskusi bersama, melalui dari WA juga ya. Thank you banget juga dari Pak Stefanus. Thank you. Ya. Lalu ini ada pertanyaan dari, silakan Pak Denny. Iya, selamat malam teman-teman. Saya sebetulnya sih pertanyaan-pertanyaan udah terwakili tadi ya. Cuman masih ada kayaknya, kebetulan gini, saya ini baru membangun
rencananya buat rumah terapi aja ya, atau pengobatan alternatif. Karena memang saya udah tidak lagi bekerja. Kebetulan ada ilmu dan pernah belajar, akhirnya diperdalam lagi gitu kan. Ya apa salahnya lah buat pensiun kayak gitu. Nah, jadi karena rumah terapi saya ini baru, akhirnya saya berpikir gimana caranya untuk menancapkan brand saya atau nama rumah terapi saya ini ke hati masyarakat gitu ya. Nah, akhirnya diketemukanlah dengan webinar ini, mungkin dengan Meta Ads ini ya, kayaknya harus ikut gitu. Nah maksudnya gini, kira-kira untuk menancapkan brand aja itu berapa lama kita harus beriklan? Nah itu pertanyaan kedua. Setelah berhenti beriklan, apakah kita akan tetap muncul di pencarian seperti itu? Seperti itu. Cukup. Makasih. Oke, thank you atas pertanyaannya nih dari Pak Denny ya. Jadi untuk berapa lama iklan itu tuh kembali lagi nanti dengan kebutuhannya dari Pak Denny, dan tentunya kita juga perlu adanya lakukan riset juga dari ada melakukan beberapa riset juga. Jadi kita tidak bisa menggarisbawahi secara keseluruhan bersama semua. Jadi kita tetap harus memantau dari klinik. Maksud saya lebih detail lagi mengenai usaha dari Pak Denny itu sendiri, seperti itu. Jadi saya sih saranin nanti kita bisa ngobrol lebih, diskusi lebih intens supaya kita juga bisa memahami seperti apa yang diinginkan dan target seperti apa dari Pak Denny sendiri, seperti itu. Iya. Pak Denny, aku boleh nanya, kalau terapinya terapi apa Pak? Hipnoterapi juga. Terus ya, terus apa namanya, konseling juga, sama konseling saya Bapak tadi ya, terus patah tulang, ruqyah juga, kalau di kita ada ruqyah, ya macam-macam lah. Aku puntur juga, aku pressure, aku puntur ya. Pengobatan alternatif berarti Pak ya? Iya, alternatif. Jadi tergantung pasiennya apa, ada menunya di kita gitu. Seperti itu. Nah, yang jadi ini tadi berarti untuk lama beriklan itu tergantung kebutuhan ya. Terus apakah tadi belum terjawab, setelah misalkan kita berhenti nih beriklan di Meta Ads ini, apakah akan tetap muncul di pencarian ketika masyarakat mencari klinik kita gitu? Apakah akan tetap ada membekas atau di situ misalkan? Ya, kalau untuk pencarian itu sebenarnya dari Meta kalau sudah diberhentikan dia nggak akan muncul lagi sih Pak. Oh gitu, iya ya. Jadi dia harus tetap lanjut terus. Jadi nanti dari kami akan menyarankan bahwa kita untuk melakukan diskusi selama 15 menit supaya lebih mengetahui klinik dari Pak Denny sendiri gitu loh, targetnya apa, goalnya seperti apa, seperti itu. Lalu ini juga ada pertanyaan juga dari yang lain, apa sudah terjawab ya Pak Denny ya? Iya, terima kasih. Oke, sama-sama. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Bisma. Silakan Pak Bisma. Malam teman-teman semua, Mas Gesa. Yang saya mau tanyain tuh tentang tadi bagaimana ngelihat iklan yang kita iklankan, kita bayarin. Nah, itu berhasil apa enggak? Nah, boleh dikasih lihat nggak? Cara baca di dashboardnya tuh kayak apa sih? Itu aja sih. Oke, kalau untuk pertanyaan tadi yang bagaimana iklannya bisa berhasil atau enggak untuk cara bacanya, itu nanti kita bisa share. Kita akan ada memberikan free tips ya, yang itu juga akan kelihatan dari step by step-nya juga, itu kita akan kirimkan. Lalu nanti juga kita akan memberikan sesi dari 15 menit itu yang untuk lebih mengetahui dari klinik dari Pak Bisma sendiri. Karena kembali saya sampaikan ya, jadi memang klinik masing-masing klinik memiliki goal dan target itu berbeda-beda. Jadi kita memang perlu banget lebih tahu lebih dalam lagi supaya
yang targetnya juga tercapai, terus juga memang hasilnya juga lebih maksimal. Seperti itu. Jadi dari yang untuk melihat iklannya berhasil atau enggaknya itu sudah kami cantumkan pada tips dan triknya. Oke, oke. Iya, sih. Kalau yang untuk teman-teman yang lain bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Oke, jadi Mungkin lanjut dulu kali ya, Kak. Oke, oke. Oke, teman-teman, aku lanjut mungkin karena pertanyaan sudah sudah selesai. Jadi ini khusus untuk hadirin di webinar kita. Kita sih bisa sarankan nanti kalau misalkan banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab atau mungkin nanti setelah webinar itu wah kira-kira nih baru kepikiran nih ketika mencoba Meta Ads. Kita kan sudah kirim masing-masing ke teman-teman itu free guides-nya. Itu saya sarankan sih supaya teman-teman langsung nyobanya ya, langsung mencoba dan implementasikan dalam 24 jam pertama. Nah, kita akan senang banget kalau misalkan teman-teman ketika sudah nyobain sendiri itu kita ngobrol dengan kita gitu. Jadi kita juga sekarang itu kan khusus untuk yang peserta webinar. Jadi kita punya gratis audit digital marketing presence yang sebetulnya itu berharga sekitar 2,7 juta kita kasih gratis khusus untuk peserta webinar ini. Dan kita bisa 15 menit telepon atau meetings dengan kita dan kita sangat terbuka. Dan kita akan bantu nih buat teman-teman supaya mereview kira-kira iklan teman-teman seperti apa gitu. Jadi itu lebih seru kayaknya, mungkin ya Kak Vena ya. Jadi kita diskusi sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu. Ya benar, karena kan memang masing-masing memiliki goal dan targetnya yang berbeda-beda seperti itu sih. Jadi kita tidak bisa meratakan secara keseluruhannya seperti itu. Betul. Nah, ini kan tadi juga terkait visual ya, kan berulang-ulang aku juga menyebutkan tentang visual yang baik itu seperti apa. Ini bukan matriks, ini ada indikatornya. Jika orang itu setiap melihat visual itu 1,7 detik mereka misalkan tidak menarik, mereka akan scroll ke atas gitu. Dan memang orang-orang itu 3 kali lipat lebih tertarik dalam melihat high quality visual. Nah, ini kita punya contoh seperti ini. Ini salah satu visual ads yang kita buat klien kita. Nah, itu contohnya teman-teman ya. Nah, teman-teman, visual ads itu sangat penting ketika kita menyampaikan promonya seperti apa dan memang people itu atau orang-orang ter-engage itu lebih dengan video atau orang bergerak gitu. Nah, itu contoh visual ya, intinya sih seperti itu yang aku mau sampaikan. Nah, aku mau sampaikan juga ulang kepada teman-teman untuk spesial untuk peserta webinar yang nonton sampai akhir. Kita kasih free ebook yang berjudul 6 Most Deadly Expensive Mistakes Healthcare Clinic di Indonesia yang tadi aku iklanin teman-teman ya. Itu ceritanya. Nah, ini teman-teman sendiri dapat gratis ebook ini yang nonton sampai akhir atau peserta webinar yang nonton sampai akhir. Nanti tinggal ditunggu habis webinar, nanti kita akan sampaikan ke WhatsApp masing-masing. Seperti itu teman-teman ya. Ini sangat berguna sekali untuk resource yang kita punya ini dan teman-teman bisa mempelajari dan mempraktekannya di rumah. Oke. Sebetulnya sinergi ini buat teman-teman mungkin ada yang pernah ikutan dari episode-episode sebelumnya. Ini kita udah episode berapa ya? Kak Vena, kita udah episode berapa ya untuk webinarnya? Kita sudah 5 ya? Ya, jadi intinya sih seperti ini teman-teman. Jadi untuk sinergi sendiri kita itu mengadakan webinar rutin. Dan episode hari ini memang kita membahas tentang Meta Ads. Untuk next episode di next month atau di bulan depan kita akan membahas tentang holistic 360 strategies for healthcare. Jadi ini terkait lebih ke strategi teman-teman ya. Nah ini teman-teman stay tune. Nanti kita akan mengadakan webinar ini di bulan depan.
Yes, thank you so much, Gesa. So I see a lot of interesting leads over here. A lot of people are here from the dentist clinic. Does anyone want to speak about or have a question about their dentist clinic? You run any meta ads, for example? Oke, jadi di sini kan kebanyakan ada juga dari yang dari dental klinik. Kira-kira ada yang ingin disampaikan kah atau dan juga apakah sudah pernah menjalankan meta ads-nya kah dari beberapa teman-teman yang background-nya di dentist? Teman-teman bisa jawab di kolom chat ataupun open voice-nya ya. Yes, and if you have any other questions about your dentist clinic or your physio or your medical clinic, you can put it in the chat box. And we are also speaking to you, of course, with Bahasa Indonesia. When I speak myself now, I'm a bit malu when I speak in Bahasa, but I am perfectly fine to type completely fluent because I am half Indonesian too. So anyone who has questions about their Dr. Gigi Clinic, atau Physio Clinic, atau Praktik Holistic, please put it in the chat box or WhatsApp us and we can help you with free tips. Semua gratis. Ya. Ya, jadi dari tim expert akan memberikan tips-tips gratis yang dimana akan menyesuaikan dari masing-masing teman-teman. Yang seperti yang tadi disampaikan, karena memang kembali lagi saya sampaikan strateginya pun juga tidak bisa diratakan sama, pasti akan tentunya akan berbeda-beda. Dan juga itu, dan mau untuk menggunakan start 50 atau 20 ribu, itu nggak masalah, bisa. Semua bisa. Lalu di sini juga ada beberapa, oh iya silakan. Malam Kak. Iya malam Kak Grisela. Perkenalkan, nama saya Grisela, saya dari Bandung. Kebetulan tadi saya telat Kak, jadi saya mungkin nanti saya bisa dengar recordingnya lagi. Jadi saya tadi nggak terlalu paham mengenai ini meta ads ini. Jadi saya nih punya poli gigi Kak, udah jalan. Kita marketing di Instagram, terus Google review, iklan juga ya Kak ya. Cuman untuk iklan tuh kayaknya, oh ya, untuk kalau klinik gigi itu kan kita nggak boleh beriklan untuk harga ya Kak ya. Jadi iklannya kita lebih cuman branding aja Kak, edukasi. Dan menurut saya untuk kayaknya kalau untuk iklan cuman bisa untuk branding aja ya Kak ya. Soalnya kayak untuk dapetin pasien itu mungkin agak sulit ya Kak ya. Itu aja Oke Kak pertanyaannya. Grisela, jadi sebenarnya kalau memang untuk tujuannya untuk mendapatkan pasien, kita bisa lakukan apapun, bisa menggunakan pakai tips atau strategi apapun. Jadi selama memang targetnya sudah jelas, demografinya sudah jelas, terus juga untuk detail tujuan dan goalnya juga sudah cukup jelas, itu bisa kita lakukan. Jadi kita nanti untuk ke Kak Grisela, kita bisa ngobrol kurang lebih 15 menit untuk lebih mengenal dari klinik Kak Griselanya sendiri. Karena kalau kita ngobrol lebih intens lagi, kita juga lebih memahami yang diinginkan seperti apa, dan juga nanti strateginya kita bisa bantu aturkan kurang lebih cocoknya yang seperti apa, seperti itu. Oke Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. By the way, aku juga di Bandung Kak Grisela, satu kota kita. Oh, oke. Apa klinik gigi? Aku tinggal di Bandung. Domisili aku di Bandung ya. Oke. Jadi kita bisa catch up Kak kalau mau. Oke, siap. Terima kasih Kak Grisela. Ya, Kak Grisela, kita juga akan memberikan yang tadi free ebook. Nanti kita juga akan dikirimkan. Terus juga kita juga akan memberikan beberapa tips dan triknya untuk mendapatkan pasien. Seperti itu. Semoga kebantu ya Kak Grisela ya. Baik, terima kasih.
Ini, halo, dengar suara aku ya? Jadi ini sedikit review dari pengalaman kita ya. Kita berhasil memulai banyak klien dan mereka sangat puas dengan layanan kita dan hasil-hasilnya juga mereka juga akhirnya menambah atau mengembangkan klinik-klinik mereka. Dan kita betul berbasis di Bali, tapi kita juga klien kita tersebar di Indonesia dan di luar negeri juga. Seperti tadi ada yang dari Netherlands, dari negara lain gitu. Ya seperti itu teman-teman ya, dan kita memang memfokuskan untuk healthcare untuk sekarang. Oh iya Kak, tambahan lagi. Boleh. Jadi saya itu kan sebenarnya udah pakai digital marketing ya Kak ya. Jadi kalau dari mereka juga klaimnya sebenarnya kalau kayak untuk iklan tuh sebenarnya hanya untuk leads. Terus mereka tuh nggak menjamin kalau leads ini akan menjadi pasien seperti itu. Jadi dia hanya bisa menjamin kalau sebenarnya dengan iklan ini ya pasti nanti akan ada seperti kenaikan follower seperti itu. Tapi dia tidak menjamin kalau nanti akan terjadi penambahan jumlah pasien seperti itu. Oh seperti itu kayak. Iya, apakah benar? Kalau dari saya bantu jawab ya. Yang disampaikan dari Kak Grisela ini sangat info yang menarik banget ya, karena nanti pas waktu nanti sesi 15 menit ini kita akan gali lebih dalam lagi strategi apa yang dipakai oleh dari tim digital marketing Kak Griselanya itu sendiri. Jadi nanti kita bisa buat appointment supaya kita bahasnya lebih intens lagi ya Kak Grisela ya. Oh iya, oke. Ya, karena kan ini ada beberapa, karena kalau hanya disampaikan tidak secara detail dan jelas, kita juga tidak bisa memberikan strateginya. Khawatirnya jadinya nggak tepat gitu aja sih. Karena kita pengen apapun yang kita sampaikan supaya bisa berguna dan juga tepat sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing klinik-klinik dari teman-teman semua. Nanti Kak Grisela, kalau misalnya kita buatkan appointment misalnya hari Senin depan atau di jam berapa, apakah boleh? Iya, boleh. Oke. Bisa di hari apa ya Kak ya, biar nanti saya bisa langsung WA-in dan bikin Google Meet-nya aja. Senin mungkin pagi saya bisanya. Mama mau Senin pagi jam 10 WIB ya Kak ya. Oke, nanti saya WA-in ya untuk Kak Grisela. Thank you banget Kak Grisela. Senin jam 10 WIB ya. Terima kasih. Oke, thank you Kak. Iya, thank you. Lalu untuk teman-teman yang lain, oh ya nih dari Kak Bu Irma. Oke, silakan Bu Irma. Malam, saya mau nanya ya, saya saat ini sama sekali belum gunain digital marketing, jadi masih skupnya tuh masih kecil ya, belum ada digital marketing sama sekali. Nah, ini nanti kalau bisa dibantu nggak mengenai konten segala macam, jadi ada maintenance-nya kayak gitu, bisa ada dibantu nggak ya? Iya bisa, kalau untuk dari segi konten kita bisa bantu kok. Oh oke. Terus jadi maksudnya follow up-nya segala macamnya bisa ya? Follow up maksudnya itu maksudnya kita kontak langsung dengan calon pasiennya. Bukan, maksudnya kan itu kan akan nanti kalau misalnya kontennya segala macam itu kan nanti bisa dilihat sama audiens kan, itu dibantu dibuatkan gitu ya? Oh iya benar kita bisa bantu buatkan juga kok. Ya. Oh oke. Nah, kalau ini Bu Irma boleh nih kita buatkan appointment coba supaya kita ngobrolnya lebih intens, karena saya percaya banget masing-masing klinik ini tuh memiliki yang sudah pernah dijalankan itu antara ada dan ada yang belum, terus juga sudah memiliki tujuan dan juga goal masing-masing sih. Jadi apakah Bu Irma bersedia kalau misalnya saya buat appointment di minggu depan gitu, misalnya di jam berapa?
Oh, boleh. Jadi nanti saya bisa kirimkan untuk Google Meet-nya sih. Kalau Ya, Bu boleh. Irma nanti bersedia di hari dan di jam berapa? Selasa deh ya. Selasa pagi aja. Boleh, Selasa pagi jam 10 WIB aja ya, bagaimana? Oke, boleh. Ya, saya akan WA-in Bu Irma langsung untuk mengirimkan Google Meet-nya ya. Selasa Oke. jam 10 WIB. Oke, makasih. Ya, terima kasih. Oke, kalau untuk teman-teman yang lain bagaimana? Karena jujur ya, saya sih percaya banget teman-teman semua itu tuh memiliki target dan tujuannya masing-masing. Dan lagi juga kita kan belum tahu apakah pernah menjalankan Meta Ads-nya, terus service offer-nya seperti apa, terus juga sekarang pasiennya berapa, terus targetnya pasiennya berapa, seperti itu sih. Itulah kenapa kami merekomendasikan kita ada melakukan diskusi selama 15 menit. Oke, mungkin belum ada pertanyaan lagi ya? Atau masih ada? Oke, oh ada lagi dari Bu Irma. Oke, silakan Bu Irma. Ini mungkin Pak Zainuddin ya? Betul, Pak Zainuddin Hamid, Resen? Iya. Oh ya. Gimana Pak? Baik. Masih boleh tanya ini ya? Boleh Pak, boleh. Baik. Saya Zainuddin Hamid, dokter umum di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Ya ini bagi kami ya, bagi saya pribadi, dokter umum itu kan banyak ya sekarang ya. Setiap jarak berapa kilo itu sudah ada gitu loh. Sementara jumlah pasien itu kan tidak banyak gitu loh. Kalau misalnya gini ya, saya misalnya kepingin apa itu ya, kerjasama gitu ya dengan pihak sinergi ya, apa yang bisa dilakukan untuk saya ya sebagai seorang dokter umum ya supaya bisa meningkatkan jumlah pasien gitu loh. Sementara kan biasanya pelayanan dokter umum itu ya sama aja ya gitu-gitu aja gitu loh. Nji. Begitu. Ya, makasih banyak juga Dok. Berarti saya panggilnya Dok ya, Dok Zainuddin ya. Ya, jadi itu sangat bagus banget karena apa yang disampaikan tadi itu dokter umum ya. Namun dokter umum sendiri itu di service offer-nya apa? Terus juga dan ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan dulu sih sebenarnya sih, kita diskusikan dulu sih. Kalau misalnya nih kira-kira nih dengan Pak Zainuddin, kalau saya buatkan appointment di minggu depan itu bagaimana? Minggu depan ya, tapi ya belum tentu ya, kan kadang masih terbentur jadwal yang lain nanti. Ya dilihat aja nanti ya, di WA aja nanti. Oke, nanti saya akan WA-kan, jadi supaya kita juga ngobrolnya lebih intens lagi, karena kan dokter umum pun juga punya apa, masing-masing pasti ada memiliki skill kelebihan yang dimana itu yang dapat kita offerkan seperti itu. Jadi nanti apa yang dari hasil diskusi itu akan bisa memberikan keterbukaan dan juga memberikan ide-ide yang menarik sehingga itu dapat memunculkan strategi baru yang dapat kita gunakan pada di Meta Ads ataupun di Google Ads seperti itu. Baik. Kalau saya pribadi ya, kalau mau ya kan kepinginnya yang praktis gitu kan. Jadi kalau saya pribadi kalau melakukan pengiklanan diri sendiri ya terasa berat buat saya gitu loh. Nah, benar. Ya, Karena mungkin kita bayar nanti. Yang penting kan feedbacknya itu loh. Kalau bayarnya feedbacknya bagus kan tidak ada masalah.
Benar banget. Karena memang tugasnya dokter ya untuk merawat orang yang sakit sih. Bukan untuk ngiklan ya. Bukan untuk iklan. Tapi juga setahu saya juga ada aturannya kan dari kedokteran sendiri bahwa dokter pun juga tidak boleh untuk melakukan marketing ataupun beriklan seperti itu. Ada aturannya kan waktu sumpah kedokteran tersebut gitu. Iya. Ya itu yang menjadikan kendala kan untuk Benar. promosi Ya, diri. Iya benar banget, itulah kenapa kita sangat berdedikasi banget untuk ngebantu teman-teman yang di klinik, maupun itu klinik kesehatan umum, ataupun dari klinik spesialis, ataupun misalnya fisioterapi atau klinik gigi, ataupun yang lainnya seperti itu. Jadi kita ingin mensupport banget supaya bisa mencapai yang sesuai, dapat bisa mencapai goal dan targetnya, terus juga bisa mencapai jumlah pasien yang diinginkan, seperti itu ekspektasinya, dan juga di tahun-tahun berikutnya untuk kedepannya tuh yang diinginkan seperti apa, yang ingin dicapainya seperti apa, seperti itu. Jadi kalau semakin jelas, semakin kita dapat lebih memahami antara dari kami bisa dapat membantu lebih maksimal seperti itu. Iya. Sekedar ini ya informasi ya. Saya selama ini ya pernah ini ngisi di apa itu Google Map itu ya. Di Google Map ya ada sih yang terjaring ya 1-2, tapi ya tidak banyak, ya ada aja mungkin 1 bulan ada 1-2 yang yang datang karena searching di Google Map, ya itu aja, dan itu tidak saya rawat kayaknya. Ya, nanti kita bisa bantu rawatkan supaya bisa hasilnya lebih maksimal lagi. Nanti kita bisa ngobrol secara personal ya Dok Zainuddin ya. Mudah-mudahan nanti minggu depan di hari Senin juga boleh, misalnya jam 1 siang atau jam 12 siang itu juga boleh, supaya kita juga bisa lebih memahami dan lebih mengenal dari Dok Zainuddin sendiri. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Dok. Oke, buat teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin di-sharingkan? Mungkin sudah cukup ya Kak. Ya, ini juga tadi ada beberapa pertanyaan yang di kolom chat juga sudah terjawab oleh dari tim expert kami. Oke, kalau gitu aku mau sharing juga kalau kita juga punya komunitas yang ada di Facebook Groups. Jadi teman-teman bisa ngecek ini, bisa ketik, kita pun juga punya tips-tips terkait digital marketing, nggak hanya Meta Ads aja. Kita pun membahas juga tentang SEO, membahas juga tentang Google Ads. Jadi segala informasinya itu ada di grup Facebook kita. Namanya Klinik Insight Pemasaran Digital untuk Kesehatan. Teman-teman bisa akses di sini di halaman Facebooknya. Itu teman-teman juga selain dapat free resources digital marketing dari kita, teman-teman juga bisa mengecek tips-tips yang kita terbitkan secara rutin teman-teman ya. Make sure aja teman-teman untuk join atau gabung dengan grup Facebook kita. Kita juga ada website teman-teman, nah namanya searchsinergi.com. Nah ini bisa diakses juga, yang logonya seperti ini, dan kita juga menerbitkan SEO juga, artikel-artikel tentang dunia kesehatan teman-teman ya. Teman-teman bisa ngecek tentang kita dan lebih mendalami, dan kalau misalkan tadi seperti Kak Vena bilang mau ngobrol-ngobrol detail tentang klinik yang sedang teman-teman kelola, itu kita feel free banget, kita bisa jadwalkan untuk lebih intens dan lebih secara personal. Dan ini just in case nomor telepon aku dan Vena, ini kita nomor teleponnya, nomor telepon Search Sinergi, nomornya sama, teman-teman bisa screenshot nomor ini, atau teman-teman juga sudah menghubungi nomor ini ya, karena kan kita juga mengasih resource dan lain-lain melalui nomor ini. Oke, sepertinya sih untuk malam ini terima kasih banyak teman-teman sudah hadir, sudah standby sampai akhir, dan mungkin dari kita dicukupkan aja Kak Vena ya.
Iya, thank you banget loh untuk semua yang sudah hadir. Kalau boleh, apakah boleh open cam lalu kita berfoto bersama-sama supaya kita juga saling kenali, kita ngobrol sama siapa gitu. Oke, bentar aku stop sharing dulu. Nah, oke. Oh, kita foto bareng teman-teman. Bisa open cam dulu, bagi yang bisa open cam. Oke, apakah ada lagi yang open cam? Oke, kalau nggak screenshot-kan. Oke. 1, 2, 3. Sip, thank you banget ya semuanya yang udah hadir pada hari ini, yang udah join juga dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita sampaikan itu berguna buat teman-teman. Karena kami juga akan mengirimkan tips dan trik. Silahkan nanti teman-teman boleh praktekkan, lalu boleh berhubungi kami untuk berdiskusi supaya kami juga bisa membantu lebih maksimal untuk teman-teman semua. Oke, kalau begitu kami Sinergi mengucapkan selamat malam dan terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga sukses. Terima kasih. Iya. Terima kasih ibu-ibu bule. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Denny. Sama-sama. Makasih ilmunya. Aku pamit ya. Iya. Kita pamit juga.